Ya, kembali lagi bersama dengan saya, Gembala Are. Dan saat ini saya akan sedikit membahas mengenai babi. Ya, mengapa babi diharamkan dan mengapa babi itu tidak lagi diharamkan. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan isu-isu mengenai babi. Secara khusus di Sumatera Utara, babi akan dimusnahkan begitu, dan banyak orang yang melakukan aksi, ya. Ada aksi yang pro, ada aksi yang kontra begitu. Yang pro itu berarti mereka yang mengkonsumsi atau yang beternak babi begitu, ya. Dan yang kontra itulah mereka yang memang mengharamkan babi secara agama, ya, mengharamkannya dan ingin babi itu dimusnahkan begitu, sehingga itu menciptakan sebuah polemik, ya. Pada bulan Februari lalu tanggal 10 itu ada demo di kantor DPR, ya, untuk menuntut masalah itu supaya babinya diobati dan bukan dimusnahkan. Tapi kita bukan bicara tentang itu hari ini. Saya mau bicara tentang beberapa jenis binatang yang diharamkan. Jadi sebenarnya bukan hanya babi yang dilarang Alkitab untuk dikonsumsi. Jadi supaya kita mendapatkan informasi yang netral, saya akan bacakan kepada kita dalam Imamat pasal yang ke-11, ya. Ini Imamat pasal 11 sampai ayat yang sampai ayat yang ke-18. Ini cukup panjang, ya. Bahkan seterusnya nanti ada beberapa binatang, tapi saya akan mau ringkas, saudara. Dikatakan begini, binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kau makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kau makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang ini janganlah kau makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Ini yang boleh kau makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah yang semuanya yang boleh kau makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Semuanya itu sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kau makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan, ya. Burung rajawali, kering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya. Burung punguk, burung dendang, ya, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar, ya. Jadi saudara, itu jenis-jenis binatang. Nah, kalau kita mau kelompokkan sebetulnya itu menjadi tiga kelompok binatang. Yang pertama kelompok binatang di udara, yang kedua binatang di darat seperti tadi itu babi, ada unta, ada keledai, ya. Dan ada binatang di bawah begitu, yaitu ikan yang tidak bersisik begitu, ya. Nah, jadi apa sebenarnya latar belakang sehingga binatang-binatang ini dilarang dimakan? Ya, apa latar belakangnya? Oke. Nah, sebetulnya saudara-saudara, kalau kita misalnya mundur sangat jauh ke Taman Eden, yaitu pada awal manusia diciptakan, kalau kita baca misalnya di dalam Kejadian pasal 1, ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 seperti ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu.
tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang berayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hidup, tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Ya. Jadi saudara, pada awal penciptaan manusia tidak diciptakan untuk memakan binatang. Ya, binatang itu sebenarnya bukan konsumsi manusia. Apakah itu sapi, apakah itu misalnya ayam, bukan, saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, konsumsinya adalah buah-buahan berbiji. Binatang adalah konsumsinya maksudnya adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Tetapi itu terjadi perubahan ketika air bah menghantam dunia. Ketika air bah itu menghantam dunia, dunia hancur semuanya, dulu lantah, maka sejak itulah manusia mulai diizinkan Tuhan memakan segala yang bergerak. Kalau kita dapatkan informasi yang jelas di dalam Kejadian pasal 9, lalu Tuhan berfirman bahwa segala yang bergerak itu akan menjadi makananmu. Boleh kau makan segala yang bergerak. Ya, jadi di situ tidak ada pengelompokan binatang tertentu yang direkam, tidak ada. Ya, tidak ada, saudara-saudara. Ya, jadi pada peristiwa atau setelah peristiwa air bah, itulah awal di mana manusia mulai makan daging, dan itulah juga awal di mana binatang mulai memakan binatang. Sebelumnya tidaklah seperti itu. Ya, sampai kepada zamannya Abraham, pada zaman Abraham, di mana Allah berjanji akan mengutus juru selamat, dan juru selamat itu akan lahir dari keturunan Abraham. Ya. Jadi janji akan kedatangan juru selamat itu sekali lagi, ya, itu sudah dimulai pada zamannya Adam, ditegaskan lagi pada zaman Abraham bahwa dari keturunan dia akan lahir juru selamat, begitu. Dan keturunan daripada Abraham ini nanti akan menjadi sebuah bangsa yang Tuhan pilih untuk menghadirkan juru selamat, ya. Jadi Tuhan menginginkan supaya keturunan daripada Abraham ini tidak boleh menikah dengan bangsa-bangsa lain. Ya, itu suku atau bangsa Israel tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Sebab kalau mereka menikah dengan bangsa lain itu akan bermasalah. Ya. Jadi untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham sampai kepada juru selamat itu datang, maka bangsa Israel dilarang untuk menikah dengan bangsa lain. Ya, dilarang menikah dengan bangsa lain. Nah, jadi untuk menggambarkan ini, untuk menyimbolkan bangsa-bangsa lain ini, maka Tuhan mengharamkan berapa jenis binatang. Ya, kelompok pertama di udara, kelompok kedua ada di darat, kelompok ketiga ada di dalam air. Nah, jadi binatang yang di atas itu, saudara, itu menggambarkan bangsa-bangsa yang strata sosialnya itu di atas bangsa Israel misalnya. Jadi mereka tidak boleh menikah dengan bangsa manapun, sekalipun itu anak raja, pangeran, bangsawan, mereka tidak boleh menikah dengan itu. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham hingga juru selamat tampil atau juru selamat datang menggenapinya. Ya, jadi sebelum juru selamat datang, mereka tidak boleh kawin-mengawin dengan bangsa manapun. Dan itu haram gitu. Ya, mereka tidak boleh menikah dengan bangsa manapun, sekalipun itu strata sosialnya sama dengan mereka. Itu digambarkan dengan tidak boleh makan babi, makan unta, makan keledai, makan kancil, dan seterusnya. Tidak boleh, saudara. Ya, jadi binatang tadi itu menggambarkan bangsa lain yang strata sosial sama dengan mereka. Ya, mereka juga tidak boleh menikah dengan bangsa lain, sekalipun itu budak mereka, dan budak mereka itu cantik-cantik, tampan-tampan, tidak boleh mereka saling menikahi. Itu digambarkan dengan mereka tidak boleh memakan ikan yang tidak bersisik, ya, dan tak bersirip. Ya. Contohnya apa? Ikan lele, ya, belut, ya, itu tidak bersisik dan tidak bersirip. Tidak boleh mereka menikah, ya, memakan itu. Mengapa? Itu adalah gambaran atau simbol daripada mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain, sekalipun itu budak mereka yang mungkin cantik dan tampan, tidak boleh. Ya. Pertanyaan, sampai kapan? Ya, sampai kapan? Karena memang ini menggambarkan atau menuntun mereka sampai kepada juru selamat yang akan datang, maka ketika juru selamat datang, maka ini berhenti dengan sendirinya. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya ke-10, memang si Rasul Petrus sendiri baru mengerti begitu ya. Satu Kisah Para Rasul 10 ayat 34 gitu ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34, lalu mulai Petrus bicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dulu tidak, saudara. Tuhan hanya memilih bangsa Israel. Sampai dikatakan itulah biji matanya. Ya, sampai dikatakan itu biji matanya. Jadi setelah juru selamat datang, maka tidak ada lagi yang namanya perbedaan itu.
dalam Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-6, ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 14, hendaklah engkau menjadi pasangan yang sepadan atau seimbang. Apa maksudnya? Menjadi pasangan itu haruslah satu iman begitu. Ya, jadi saudara, latar belakang larangan memakan binatang tertentu adalah untuk pemurnian. Ya, itu pemurnian keturunan daripada Abraham sampai juru selamat. Ya, latar belakang oleh janji. Janji akan datangnya, akan lahirnya juru selamat dari keturunan Abraham, dari bangsa Israel. Lebih dipertegas lagi di dalam Ulangan pasal 18, bahwa dari antara saudaramu katanya, ya. Dari antara saudaramu. Itu dalam Ulangan 18 ayat 18, ya. Nubuatan itu kembali disampaikan kepada Musa, di antara saudaramu. Jadi itu larangan makan babi itu, larangan makan binatang-binatang tertentu tadi itu dimulai pada zamannya Musa. Ya, mengapa pada zamannya Musa? Karena pada zaman itulah bangsa Israel mulai ditetapkan sebagai bangsa yang dihadirkan untuk untuk memberitakan kabar baik kepada dunia bahwa nanti juru selamat itu akan lahir dari bangsa mereka. Ya, juru selamat akan lahir dari bangsa mereka. Jadi mulai dari saat itu mereka tidak boleh memakan binatang-binatang tertentu. Sampai kapan? Sampai juru selamat datang. Begitu juru selamat datang, kita baca di dalam Alkitab, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-7, saudara. Markus pasal yang ke-7, di situ diberikan ketegasan, yang mulai ayat 17. Markus pasal 7 ayat 17, sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dijambat. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 20 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semuanya hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Jadi sekali lagi saudara, setelah juru selamat datang, dia sebagai pembuat undang-undang, sebagai pembuat hukum, dia mengamandemennya. Mengapa diamandemen saudara? Karena sudah digenapi. Kalau itu tak masih dilakukan, itu menjadi masalah. Ya, berarti juru selamat seolah-olah belum datang. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan tidak lagi makanan yang haram, saudara. Ya, tidak lagi. Oleh karena itu, mari kita sikapi dengan baik. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada lagi makanan yang haram, karena semua itu sudah selesai. Ya, jadi makan apa saja boleh nggak? Boleh. Menurut Alkitab, makan apa saja boleh asalkan itu berguna. Ya, kalau memang tidak berguna saudara dan alergi memakan babi, lebih bagus jangan. Tetapi setelah Yesus Kristus datang, maka pengharaman terhadap makanan-makanan itu dihentikan. Apakah ada ayatnya? Ada saudara. Coba kita baca di dalam Kolose ya. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 16. Ya, Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanya adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya, dengan tegas ya Alkitab mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi saudara, saya pikir ini cukup jelas. Jadi jangan lagi diomong-ambingkan oleh ketidakbenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.